Kita simak baik-baik ceritanya seperti apa, Lili. Jadi aku masih kecil kan, keluarga aku emang susah banget kan. Dan aku tuh tinggal di sebuah gubuk yang sangat kecil, amat kecil. Dan aku ikut orang tua aku kayak mulung. Emang penghasilannya berapa? Itu sehari bisa kayak cuma 15 atau 20 ribu kayak gitu. Kamu gak kenal orangnya siapa? Nggak kenal, dia masih muda tapi dekil banget. Dia kayak pemulung juga kan. Burungnya gimana? Ih, jelek banget. Burungnya jelek tuh kayak gimana ya? Hitam. Berarti kamu suka juga sama dia? Iya, aku juga jadi suka karena kayak cakep juga, putih, gimana sih kokoh-kokoh. Udah sadar kan? Enggak, itu enggak mau. Itu benar-benar sadar. Itu geli-geli gimana gitu, tapi gelinya enak. Kamar mandi lagi? Iya, ternyata lebih enak sambil mandi sebenarnya Gitu ya. Dan pas dia bukanya tuh kayak, wah, terongnya besar sekali dibanding yang kokoh itu. Oke, kita sebut saja Lili. Lili mau cerita apa di diare kali ini? Sebelumnya disclaimer dulu, ini bukan untuk ditiru ataupun dicontoh. Ini 18 plus untuk dijadikan pembelajaran. Cukup menonton dengan bijak, jangan mengikuti apapun yang ada di narasumber jelaskan ini gitu loh. Oke? Kita simak baik-baik ceritanya seperti apa, Lili. Jadi aku mau ceritain pas waktu aku masih kecil. Itu sangat sedih banget. Jadi aku masih kecil kan, keluarga aku emang susah banget kan. Dan aku tuh tinggal di sebuah gubuk yang sangat kecil, amat kecil. Dan aku ikut orang tua aku kayak mulung kayak gitu. Nah, itu tuh aku setiap mulung itu tuh ya dapetnya sedikit lah. Setiap pagi sampai sore sampai malam kadang dapetnya tuh penghasilannya sangat dikit, bener-bener gak cukup banget buat sehari pun, buat makan pun itu masih kurang kan. Emang penghasilannya berapa? Itu sehari bisa kayak cuma 15 atau 20 ribu paling gede. 15-20 ribu. Iya, itu aku bantuin orang tua kan. Dan di situ aku tuh setiap harinya kayak gitu aja terus. Dan aku bener-bener butuh, lagi bener-bener butuh karena mama tuh lagi sakit juga waktu itu. Jadi aku sama ayah yang bekerja, mulung, bantuin ayah mulung, kayak angkat-angkatin botol, terus plastik-plastik gitu kan. Terus pas aku udah kasihin setoran, terus ada pemuda, dia masih muda, tapi dekil banget. Dia tuh ngajak aku buat ngajak aku, ayo kamu mau ikut aku gak? Aku dikasih kayak permen. Itu aku di usia masih 10 atau 9 tahunan ya. Itu aku masih SD. Itu aku benar-benar nggak tahu apa-apa kan. Aku ikut aja karena aku dikasih permen juga. Aku diajak sama dia. Terus? Kamu mau ikut gak? Aku awalnya nolak. Mau kemana kak? Ayo ikut aja, ikut kakak jajan. Tapi aku kan takut, gimana sih rasa takut, bener-bener takut. Terus akhirnya sama dia dikasih permen, ya udah aku mau dong, aku ikut, dikasih jajan-jajanan, aku ikut. Nah itu aku diajak ke sebuah tempat gubuk yang aku nggak tahu, di semak-semak gitu deket-deket pohon kan, nggak tahu. Kamu nggak kenal orangnya siapa? Nggak kenal, dia masih muda tapi dekil banget. Dia kayak pemulung juga kan, pemulung juga, dia dekil bener-bener masih muda tapi dekil, terus kotor, bener-bener badannya kotor banget, bau lagi. Terus aku diajak tuh ke semak-semak. Aku nggak tahu mau diapain, katanya kamu tunggu dulu ya di sini. Aku tunggu tuh beberapa menit. Terus tiba-tiba dia datang. Datang, tiba-tiba dia nyuruh aku kayak gitu kan. Aku nggak mau dong. Akhirnya dia yang duluan. Itu bau banget, dia badannya bener-bener, ya Allah, ini bau Terus banget. kenapa kamu kabur? Pergi aja. Aku mau kabur juga aku nggak tahu karena bener-bener itu di semak-semak yang aku nggak tahu kemana. Mau lari juga aku bingung karena sepi kan kak tempatnya. Itu aku takut, aku sampai kayak bingung mau kemana ya. Namanya masih kecil juga kan, kayak nurut-nurut aja. Dia juga kayak, kamu mau uang nggak? Aku kasih katanya. Tapi harus nurut dia. Nah, aku juga mikir kayak aku butuh. Terus dia juga nyogok kan pakai permen awalnya. Jadi aku ikut-ikut aja. Dia buka tuh. Tuh dia ngeliatin kayak ngeliatin burungnya. kamu apa? Iya. Oke. Ngeliatin burungnya. Liatin burungnya.
dia ngeliatin burungnya ke aku. Aku bilang, Burungnya gimana? ih jelek banget. Burungnya jelek tuh kayak gimana ya? Hitam. Terus udah tahu badan dia bau ya. Terus hitam, banyak, gak tau lah, lebat banget. Aku kayak, ih kakak mau ngapain? Nah, aku nggak tahu mau ngapain. Aku takut, bener-bener kayak aku gugup, aku takut, aku gak beneran. Tapi dia nyuruh kayak aku buat, ngapain kak? Aku nggak mau, kamu mau uang nggak? Kata dia gitu. Aku butuh uang tapi aku nggak mau kayak gini. Tapi dia tetap maksa tuh. Aku kan nggak mau nyuangin kan. Akhirnya aku dibuka sama dia. Dan akhirnya terpaksa dia tuh nyuruh aku buat, ayo masukin. Tapi aku nggak mau. Akhirnya dia yang masukin sendiri. Sampai kayak sakitan banget. Apalagi itu aku masih kecil kan kak. Aku teriak-teriak di situ kayak sakit. Aku masih, ya namanya masih kecil, gimana sih kak, itunya masih ya dapet banget. Itu bener-bener aku takut, sakit. Tapi pas dimasukin, apalagi dia bau, aku kayak merem, cukup merem doang. Udah pasrah, nggak tahu kayak gimana. Terus tiba-tiba udah beberapa menit kemudian tuh udah ngelakuin kayak gitu. Abis itu dia pergi gitu aja. Nah aku dianterin pulang pun kagak. Terus Aku pulangnya sendiri gimana? di situ. Akhirnya aku kayak sendiri di tempat ada gerobak kak. Ya udah aku tidur di gerobak gitu. Nah pas malamnya dia tiba-tiba datang pas aku lagi tidur. Aku nggak tahu. Tiba-tiba dia datang dengan tiba-tiba. Terus ngintip-ngintip gitu kak. Kaget dong aku. Terus aku bilang, kamu ngapain lagi kesini? Udah nggak apa-apa. Aku mau kayak gituan lagi. Dia ngajakin buat begituan lagi kak. Aku bilang nggak mau, tetep aku nggak mau. Terus dia bilang, nanti saya anterin pulang, saya kasih uang juga buat kamu. Kamu butuh uang kan? Ya butuh, namanya butuh, gimana sih kak? Akhirnya tuh dia saya lagi, terus ngelakuin kayak gitu lagi. Habis itu dia langsung kayak bener-bener, saya takut banget itu, nggak tahu harus kayak gimana lagi. Habis ngelakuin itu berkali-kali dia nyuruh saya tetap, badan dia yang sangat bau banget, dekil, hitam lagi itunya kak. Itu aku bener-bener kebingungan, gak tahu, udah sakit banget, badan aku juga udah pada sakit. Dia ngelakuin itu, aku di gerobak kak, dengan aku lagi tidur dikagetin kayak gitu. Akhirnya udah selesai itu dia nganterin aku pulang, tapi nggak sampai rumahnya, tempat aku tidur sama orang tua aku. Dia cuma sampai setengah jalan yang aku tahu jalannya. Nah habis itu dia udah tinggal gitu aja. Dikasih juga kayak, ya ampun, dikasih sedikit banget uangnya. Berapa? Itu cuma 100 doang kak. Itu 100 pun kayak gak cukup banget kan buat aku juga. Tapi dulu mah cukup-cukup karena terpaksa buat obat orang tua. Terus? Nah sekian. Pas setelah itu, aku sempat ngeliat dia lagi tuh. Dari situ aku kabur. Tapi dia tetap kejar aku kak. Dia ngajakin buat begituan lagi kak. Tapi aku tetap gak mau, aku kabur. Akhirnya aku bisa ngumpet. Aku ngumpet, dia nggak nemuin aku. Terus setelah aku udah dewasa, karena aku udah kayak gituan, terus orang tua aku dan hidup aku juga masih susah kan. Ada seorang tante-tante lah. Tante-tante ini datang nyamperin aku buat ngajak. Jadi aku pikir kayak dia ngasih tahu gaji kamu segini setiap bulannya. Dan ini gaji 3 kali bayaran. Jadi setiap bulan itu 3 kali gaji kan. Aku mikir kayak lumayan. Taksinya tapi di Solo kak. Taksi di Solo. Aku diajak sama dia, dijelasin sama dia gajinya setiap bulan segini, 3 kali gaji. Ya aku mau karena aku juga butuh. Mungkin ini satu-satunya buat kayak buat biaya juga, orang tua juga masih sakitan. Terus gak mungkin dong aku biarin orang tua aku susah kayak gini aja. Akhirnya aku ngikut si tante-tante ini. Sama tante-tante ini kita ngejelasin, ini aku masuk karaoke-nya, karaoke ya kak. Jadi diajakin sama tantenya ini, kita dijelasin, nanti kamu bakal ngelayanin om-om kayak gini, pelanggan-pelanggan kayak gini. Ya aku ikutin, ya kak, tapi aku masih pemula. Aku bilang, aku masih gak tahu apa-apa. Gak apa-apa, nanti kamu juga terbiasa.
Nah, aku diajak tuh ke Solo. Aku dikenalin sama satu pelanggan. Itu pelanggannya itu Koko. Itu pertama kali banget, itu aku takut kan. Aku baru pertama kali jadi terus sudah dapet pelanggan pas di Solo. Aku gugup di situ. Terus kata tantenya, Kak, kamu jangan gugup, kamu harus berani. Ya tante, aku usahain, aku berani. Nah, itu masuk ke ruangan karaoke. Di ruangan karaoke tuh awal-awalnya kita masih santai, nyanyi. Habis nyanyi-nyanyi, kan di situ disediain minum-minuman. Aku belum tahu minum-minuman kan. Minum-minuman, terus aku kayak diajak, ayo minum. Akhirnya aku minum. Minum. Aku juga kayak, kamu kan ada temen aku juga kan yang juga kita saling kenal-kenalan gitu. Kamu ajak yang om-om itu buat minum juga, kayak buat nyekokin gitu. Ya baik, aku bakal coba kayak gitu. Aku ajak dia tuh buat minum, aku minumin om-omnya, dan aku juga minum bareng sama om-omnya. Terus pas kita udah saling minum-minuman, kita saling sender-senderan, terus om-omnya tuh yang aku kagetin kayak langsung ke balon aku gitu. Serius, aku kaget. Balon aku dipegang-pegang sama, itu aku sempet takut. Tapi kayak, namanya juga kerja kayak gini ya, mungkin kayak gini. Akhirnya aku dipegang-pegang. Soalnya kayak, kalau ke balon kan aku belum terlalu ini banget ya waktu aku masih kecil. Nah pas udah besar tuh kayak balonnya dipegang-pegang kayak enak gimana gitu. Tapi kayak takut. Namanya takut, kayak takut bunting, takut apa, itu pemikirannya gitu. Tapi kayak enak, gak tau enak banget dipegangin sama om-om, walaupun om-om ya. Om-omnya ganteng tapi Kak. Ganteng ya? Ganteng banget. Seperti seganteng apa? Ya Allah, putih, tinggi. Walaupun udah agak usia. Kan Koko pasti orang Cina kan putih. Iya, itu cakep banget lah. Habis itu, om-omnya ini kayak ngajakin aku kenalan, nama kamu siapa, ini. Kamu mau gak nanti pulangnya diantar? Diantar lah. Pas aku nanti pulangnya itu, iya boleh Kak diantar. Emang kamu temennya di mana? Aku tinggal di sana. Gak bisa aku sebutin ya Kak. Di sana. Oh ya udah, nanti pulang sama aku aja kata dia. Boleh. Akhirnya dia pulangnya sama dia. Tuh aku di situ minum mulu Kak. Dicokokin sama dia minum juga. Aku kan jadinya nggak sadar, namanya orang kebanyakan minum ya Kak. Tuh aku nggak sadar. Iya. Abis itu nggak tahu itu nggak sadar. Aku diajak pulang pas udah selesai karaoke, kita pulang. Tapi pulangnya aku pas gak tahu kalau pulangnya itu kemana kan. Tiba-tiba aku diajakin ke apartemen. Aku nggak tahu itu apartemen mana. Tiba-tiba pas aku udah sampai apartemen itu aku sadar karena dikasih langsung minum sama dia. Minum air putih. Aku dikasih minum air putih. Aku di situ sadar, aku di mana? Aku bilang gitu. Aku di sini sih. Kenapa bawa aku ke sini? Katanya kamu mau bawa aku balik ke rumah. Iya, aku bawa balik kamu ke sini. Aku kan nggak tahu rumah kamu, kata dia gitu. Nggak tahu itu modus apa. Nah, itu aku nggak sadar aku diapa-apain. Tapi pas bangun tuh, kok ini aku peri? Iya Kak, kok ini aku peri ya? Kamu nggak apa-apain aku kan? Aku bilang gitu. Enggak kok, kau jangan bohong. Serius enggak. Tapi kok ini aku perih, aku kan nggak tahu namanya habis. Terus aku nggak tahu ya diapain aja sama dia. Terus nggak apa-apa, nanti aku kalau misalkan itu aku tanggung jawab. Tanggung jawab. Bener kamu bakal tanggung jawab. Iya aku tanggung jawab kalau benar-benar kamu hamil atau apa gitu. Serius. Akhirnya, tapi aku jadi deket Kak sama Koko itu. Jadi deket sama Koko itu. Dan keseringan main juga sama dia. Aku dianterin pulang sama dia ke tempat tante-tante yang kita kan punya base camp. Nah kita dipulangin ke situ. Oke, berarti kamu suka juga sama dia? Iya, aku juga jadi suka karena kayak cakep juga, putih, gimana sih Koko. Itu baru pertama kali aku suka sama cowok itu. Dan aku baru begituan sama cowok yang cakep pas masih kecil tuh. Jelek, dekil, hitam itunya. Ya Allah, coklat banget, bukan coklat, hitam lagi. Itu sama yang ini tuh kayak anjir, bersih banget badannya. Suka deh aku. Terus dia baik juga. Akhirnya
dia sering tuh ngajak aku main-main. Tapi mainnya kadang jalan-jalan keluar, kadang juga pas malamnya dia ngajak ke apartemen, Kak. Nah, pas di apartemen ini, itu aku sadar ya, pas aku diajak ke apartemen lagi ya sama dia, pas kedua kalinya, aku diajakin begituan sama dia. Aku bilang, ini kita mau ngapain? Kita main yuk. Main apa? Aku nggak tahu. Ya main kayak waktu kamu sama aku, tapi kamunya nggak sadar. Oh, kamu berarti bener kan, kata aku. Oh, bener kan waktu itu gituin aku. Iya, aku maaf ya. Maaf. Kesel banget di situ, Kak. Akhirnya aku main. Terus dia awalnya tuh ngerangkul aku dari belakang. Terus kayak akunya jadi kayak bawa geli gimana sih, Kak. Terus itu aku dipegang-pegang dari bawah pun sampai ke itu aku, sampai ke Dalam tempe aku itu, sampai ke tempe aku pun sama dia dipegang-pegang. Geli gimana sih, Kak. Bener-bener geli Tapi sadar banget. kan nggak? Enggak, itu enggak mau. Itu benar-benar sadar. Itu geli-geli gimana gitu, tapi gelinya enak. Ini karena sama-sama orang suka juga kali ya. Jadi kayak ya udahlah. Lagi dia baik, terus gaji aku di aksi ini juga kayak besar. Dia juga ngasih aku kayak, aku bakal ngasih kamu lebih juga uang walaupun kamu sekarang kita sama-sama suka, tapi aku belum pacaran, Kak, sama dia. Tapi kita sering ngelakuin itu jadinya. Langganan lah ya. Iya. Terus? Nah, dia sering tuh ngasih aku tips kalau misalkan kayak gituan. Dikasih berapa? Itu biasanya 10 juta, Kak, dikasihnya. Gede dong kalau gitu. Iya, lumayan, tapi mainnya berkali-kali, Kak. Untung sama yang kita suka juga, jadi kayak ya udahlah, ayo gitu. Terus? Nah, abis itu kita main di situ di kasur. Itu sekali main itu di kasur. Dia yang di atas, Kak. Aku nggak mau, pertama-tama aku di bawah kan. Pertama-tama aku nggak berani di atas. Itu dia di atas kayak gimana sih digorengin gitu, Kak. Geli tau, Kak, bener-bener kayak geli ya ternyata digituin. Kayak tapi enak, sakit tapi enak. Terus dia minta tuh gantian aku di atas. Aku bilang aku nggak ngerti, aku nggak bisa. Akhirnya nggak apa-apa, kamu coba aja dulu di atas. Nanti ya apa mau lihat dulu di tutorial. Tutorialnya katanya Iya, gitu. apa mau lihat dulu tutorialnya di YouTube. Ih, enggak ah. Mana ada di YouTube kayak gitu. Makanya di HP atau apa gitu. Di situs kali ya. Oke. Di situ terus ya tanya, enggak, masa iya aku lihat-lihat gitu kan, nggak mau, aku nggak mau. Ya udah aku coba ya di atas. Akhirnya aku coba. Akhirnya aku kayak gimana sih gitu. Terus aku kata dia tuh bisa, walaupun kayak cuman tipis-tipis ya, Kak. Tuh bisa, coba dicepetin lagi biar enak, kata dia gitu. Terus aku coba kencengin, kata dia sampai kayak itu bisa, kamu bisa kan, enak. Terus kayak dia, aku juga keenakan, jadi kayak juga gimana sih, Kak, kayak keenakan banget. Habis itu tapi kamu jangan keluarin ya. Ya aku nggak keluarin. Boleh keluar tapi jangan di dalam, maksud aku gitu kan. Enggak kok, nggak di dalam. Tuh dia sampai kayak bener-bener nggak di dalam ternyata. Dia keluarnya di luar. Nah, pas itu kita lakuin itu. Setelah habis ngelakuin itu, kita mandi bareng, Kak. Mandi bareng, ngebersihin badan. Tapi ngebersihinnya juga dia minta begituan juga sambil mandi. Nah, di kamar mandi lagi. Iya. Dan akhirnya begituan lagi di kamar mandi, ngelakuin hal itu lagi di kamar mandi. Ternyata lebih enak sambil mandi sebenarnya Gitu ya. Emang ngapain tuh ritualnya tuh? Kamar mandi tuh? Mandi dulu pertama kan, kayak kayak sabun-sabunin tangan, sabun-sabunin sama-sama lah, sama-sama sabunin badan. Terus dia kayak ke bawah, ke atas gitu. Terus aku masukin lewat belakang ya. Jadi kayak akunya di belakang, aku di depan, dia di belakang aku. Jadi aku suruh gitu. Emang bisa, aku bilang gitu. Emang aku nggak tahu kan, emang bisa itu gimana caranya? Kamu kayak gini aja. Tapi aku takut.
gak apa-apa, ayo kita ngelakuin ini lagi. Iya nggak apa-apa, ayo kita lakuin lagi, kata dia gitu. Terus dilakuin lagi tuh. Gimana tuh? Dilakuinnya kayak Versi kamar mandi gimana tuh? di kamar mandi. Itu sambil basah-basahan itu, dinyalahin showernya. Dinyalain showernya aku. Terus dia kayak gituin aku lah gitu sih. Ngayun aku gitu, ngayun-ngayunin aku. Nah, ngayun-ngayunin aku, geli sih Kak. Karena kan kayak basah ya, kita sambil mandi. Terus kayak becek jadinya enak kan, kata dia tuh kayak becek enak, jadinya gampang gelinya, kata dia gitu, nggak seret gitu. Akhirnya sampai bener-bener dia keluar, ternyata dia keluar di dalam. Dia keluar di dalam, aku bilang, dia bilang ngomong, maaf ya aku keluar di dalam, gak tahan habisnya. Gitu. Terus gimana? Nggak pakai pengaman? Enggak Kak, gak pakai pengaman. Dia keluar di dalam, aku bilang, serius kamu keluar di dalam, aku takut. Aku takut Hamidun. Enggak kok, nggak bakal, nggak apa-apa, aman. Jangan aman-aman aja, aku takut, aku baru kayak gini lagi. Aku takut. Kata dia, enggak, nggak apa-apa. Terus habis dia keluar, dia udah lega tuh, namanya cowok udah keluar itunya, udah enak ya kan. Akhirnya kita lanjutin mandi lagi, tidur bareng, selesai mandi tidur bareng. Terus tidur bareng, balik dah aku ke kasur kan, kasur duluan. Terus dia baru selesai mandi, kita tidur bareng akhirnya. Kebesokannya tuh pas paginya, dia nganterin aku pulang, tapi sebelum nganterin aku pulang, dia minta main lagi. Nambah ya? Iya kan, jadi kayak dia minta main lagi. Ya, Mainnya sekarang di mana? Itu masih satu tempat Kak. Maksudnya kan, nggak di kamar mandi lagi kan? Enggak. Di mana? Dia mainnya di kasur. Mainnya di kasur lagi, tapi aku yang di atas. Dia minta aku yang di atas. Aku bilang aku nggak mau di atas, aku capek di atas, pegel ternyata kan. Main di atas tuh pegel banget, dengkulnya nahan, aku bilang gitu. Terus kata dia, ih nggak apa-apa, nanti kamu aku kasih duit lebih deh. Ih, duit mulu kata aku. Tapi boleh lah. Ya enak lah kasih duit. Iya. Akhirnya dia nyuruh aku begituan lagi, dan aku yain dah akhirnya. Akhirnya kita ngelakuin itu lagi. Di kasur. Ada yang berbeda nggak permainan dia di kasur? Di kasur tuh kita bisa sambil kayak enak ya. Kayak kita sambil lah. Tuh di situ enak banget, nikmat banget sih itu. Tuh untung sama orang cakep, aku dalam hati itu aku masih kebayang-bayang pas waktu aku masih chill kan. Oh, terlalu itu terngiang-ngiang terus ya, trauma kamu Iya, ya? itu trauma, soalnya jelek banget itu, bener-bener kayak ya Allah beda banget. Nyesel banget seumur hidup itu ya? Iya. Dan itu tuh diambil sama yang waktu kecil tuh nggak suka aku. Kira kayak dapat yang sekarang enak juga ya ternyata. Nah setelah habis main kayak gitu, mandi lagi dong terpaksa. Mandi lagi, untungnya dia tuh pas mandinya kita mandi bareng, tapi dia nggak minta untungnya. Udah puas banget dia, kayaknya udah kuat 3 kali apa. Udah kuat 3 kali. Terus? Akhirnya dia selesai kita mandi, kita pulang tuh, dia nganterin aku pulang. Dan malamnya itu aku lanjutin kerja aku. Aku kan masih sebagai oke, dapat pelanggan yang baru lagi. Kayak gimana nih pelanggan versi baru nih? Yang barunya ini dia manis sih Kak, nggak putih, tapi manis. Dia badannya berisi tapi nggak berisi banget. Dan dia bukan, dia ternyata dia tuh booking 1 room lagi, dan itu khusus berdua aku sama dia. Fajir dong ya? Ya mungkin ya, dia banyak, jadi dia nyewa 1 room lagi. Dan itu khusus berdua, dan dia cuman buat minta begituan doang ke aku. Di room? Iya, di room itu. Nggak nyewa aja? Maksudnya keluar gitu? Enggak Kak, itu sensasinya kali ya? Ya mungkin di room juga sambil nyetel musik ya, jadi kayak enak. Dia di room itu, dia ngelakuin, dan pas dia bukanya tuh kayak, wah, terongnya besar sekali dibanding yang kokoh itu. Terongnya bener-bener, wah, besar ya. Terus tapi dia tuh
lebih coklat sih itunya. Lebih coklat ya terongnya itu. Terus? Dibandingkan yang satunya tuh agak bersihan gitu. Cuman mainnya juga enakan yang ini, yang baru. Enakan yang baru juga. Setelah dia minta ngelakuin itu, tuh dia minta aku Kak, minta aku ya. Akhirnya aku deh, sampai dia keluar katanya. Dia sampai keluar dan dia maksa. Jadi kayak ya udahlah, aku ngelakuin itu dengan terpaksa dan dengan uang juga kan aku ngelakuin itu. Akhirnya aku mau, setelah selesai semua klub itu, aku memutuskan buat balik ke Jakarta Kak. Aku balik ke Kenapa Jakarta. kamu balik ke Jakarta? Aku ada tawaran dari teman aku buat masuk ke clubbing. Oke. Ya. Bedanya apa tuh karaoke dengan clubbing? Kalau karaoke kan kita nemenin klien-klien buat nyanyi-nyanyi sama yang mau itu ya Kak. Dan kalau misalkan di clubbing itu kita cuma nemenin kayak dugem-dugem minum. Terus ya kalau misalkan ada yang mau ya enggak. Sama-sama aja dong Iya, cuman lebih besaran di klub Kak. bayarannya. Ya, lebih besaran di klub. Pas di klub itu aku ngelamar tuh. Akhirnya aku datang ke kantornya juga. Dan itu aku baru pertama kali ketemu maminya lagi yang baru ini. Itu pertama aku datang itu aku disuruh buat tes. Kok bisa? Iya, di situ harus dites juga Kak. Tes. Kita ditanya. Caranya gimana? Masukin alat, terus aku difoto, disuruh aku difoto atasnya, tapi atasnya doang sih, tapi tetap disuruh, tapi yang difoto atasnya doang. Habis itu ditanya kamu masih apa enggak, terus kalau misalkan siap untuk apa enggaknya. Akhirnya pas besoknya itu selesai dari trainingnya itu, aku lolos, aku masuk, aku diajak tuh buat datang jam 4 sore. Jam 4 sore itu aku harus sudah di tempatnya. Jam 4 sore kita di briefing dulu karena kan masih baru ya. Briefing dulu kayak gimana. Pas jam 9, jam 8, jam 9-an itu kita udah masukin ke pentas-pentasnya biar dipilih sama kliennya. Dipilih sama kliennya itu, dan aku kepilih juga buat masuk. Dan itu aku dapet kliennya cowok, dia bukan koko-koko tapi tajir lah, putih, cakep, bersih. Aku dapet sama dia, kita sharing-sharing dulu pas masuknya, sama saling kenal-kenalan sama kliennya. Habis itu kayak ngajakin clubbing, minum-minum lah, masuk ke klub. Gimana sih kayak ke klub tuh kita cuma minum-minum, terus namanya aku kan di sofa ya, duduk ya nemenin dia. Itu Gimana tuh kalau di klub? ya Jadi kamu di mana? di kebanyakan yang itu teman-teman sih, aku temenin si kokonya ini kayak duduk. Terus? Nah, duduk di situ, terus sama dia itu kayak diajakin kenal-kenalan. Terus dia ngajakin kayak kapan tuh ntar habis dari sini ke hotel ini, kata dia gitu. Ya boleh. Oke, terus akhirnya kita lanjutin minum kayak cheers gitu, minum bareng. Aku udah mulai pusing di situ, udah nggak tahu, udah pusing, tapi masih sadar itu. Dan dia pun udah minum banyak juga kan, udah pusing. Akhirnya kita memutuskan buat balik ke hotel itu. Dia ngajakin buat kamu mau gak kalau kayak gini, karena aku di situ kan, kalau di situ kan maminya kan harus tahu ya kita siap apa enggak, dan kita harus laporan juga ke maminya buat apa enggak, dan aku laporan ke aku. Di situ aku diajakin sama dia buat begituan di kasur. Awalnya tuh pas baru masuk kamar dia gituin aku ke tembok Kak, buat
aku. Kaget sebenarnya, kayak kok tiba-tiba banget sih aku didorong ke tembok, terus gitu kan, nggak tahu, menghayati banget kayak itu, kita sama-sama merem kan, kayak menghayati sampai apa di situ, kita sama-sama pusing habis minum kan. Habis itu dia ke kasur, nyeret ke kasur, dibuka lah dia, terus baju aku dibuka sama dia. Akhirnya kita ngelakuin hal-hal yang kayak gitu tanpa disadarin karena lagi juga, jadi kayak hayo aja lah. Terus pas ke paginya tuh kita bangun. Setelah selesai kayak gitu, kita dengan keadaan dua-duanya. Terus pas bangun tuh dia kayak kita saling pandang-pandangan, kayak aku dalam hati, ih cakep, baik, tinggi. Kamu dibayar berapa itu? 20 kalau di klub. 20 juta? Iya, dari 15 sampai 20. Nah, kalau gajinya itu 5 sampai 60 juta, 70 juta, itu 3 kali gaji. 3 kali gaji sama kayak di... Gede dong ya? Iya. Terus? Tiba-tiba dia ke aku gitu, ke bibir aku. Terus kita tiba-tiba nggak tahu sama dia tuh kayak gitu, hatinya gimana, kayak suka tiba-tiba sama orang. Oh, kamu baper? Iya, baper. Kayak anjir, kok deg-degan gitu. Terus dia ternyata punya perasaan juga ke aku. Aku nyaman ya sama kamu. Dia bilang gitu. Terus? Iya, aku juga. Nggak tahu kenapa kok sama kamu beda dibandingkan sama yang lain-lainnya. Aku bilang gitu. Iya, aku juga. Dan akhirnya kita di situ kayak tukeran WA. Kita jalan. Di situ aku ninggalin kerjaan aku dulu. Aku lebih kayak ke ini aja dulu, mau nyoba kali aja. Dia serius kan sama aku. Kita juga sama-sama suka clubbing. Dan akhirnya kita pas malamnya itu kita ke clubbing lagi, tapi bukan clubbing yang tempat aku kerja. Jadi? Clubbing Jakarta yang lain. Di Jakarta, daerah Jakarta, tapi clubbing yang lain. Pacaran? Kita masih PDKT. Masih PDKT. Terus? Namanya suka sama-sama clubbing ya kayak. Kita clubbing bareng jadinya. Tapi pulangnya pun karena dia juga udah nyewa apartemen khusus gitu ya buat aku, jadi kayak baliknya ke apartemen itu terus tiap malam. Terus tiap harinya tuh main terus jadinya sama dia, kemana-mana sama dia. Dan kerjaan aku, dia ngomong gini, kamu tinggalin aja kerjaan itu. Kenapa? Aku bilang, aku masih mau kerja di sini, aku juga butuh buat orang tua aku. Nanti aku yang biayain, kata dia. Enggak, aku masih mau tetap kerja di sini dulu. Kamu juga kan kita baru kenal, gak mungkin dong aku main sama kamu aja. Aku juga kan harus iniin kerjaan aku. Aku juga baru di sini kan kerja. Aku bilang gitu. Ya udah, aku nggak maksa kamu, kata dia. Tapi kalau misalkan itu, kalau bisa tinggalin ya. Kalau itu aku mau seriusin kamu, katanya gitu Kak. Tapi tetap aku kayak nggak percaya yang mau cowok kan, apalagi ketemunya di clubbing kayak gitu, dia kayak gini. Takutnya yang enggak, aku mikirnya gitu. Tapi dia beberapa hari tuh baik banget sama aku, tetap kayak beda sama yang lain. Kebesokannya aku masuk kerja. Kerja, ditanya sama mami, gimana sama yang kemarin? Terus kata mami, kata aku, aman nih. Kamu itu kalau misalkan kita dapet voucher Kak. Voucher buat kalau mau minum apa-apa kita party sendiri, itu gratis gitu. Dapat voucher. Nah, aku dapat klien lagi yang baru. Dapat klien lagi. Tapi aku tuh dapat klien lagi beda banget, kayak aku masih kepikiran sama cowok yang itu, yang aku temuin. Aku benar-benar kayak, aku gak tahu kenapa kepikirannya sama cowok itu terus. Jadi aku baper banget sama yang aku kerjain sekarang tuh. Aku kepikiran ya, kok aku nggak bisa ngelupain ya. Bayangannya tuh kayak ke cowok itu lagi, Ini sebut aja cowoknya namanya Dion ya. Si Dion ini.
kok bisa gitu. Tapi aku tetap kayak ngelanjutin kerja itu. Untungnya yang ini aku nggak minta open. Yang ini aku cuman kayak nemenin, tapi disuruh aku tuh terus namanya kita dikasih tips ya, kadang kalau yang lagi kadang nyawer kan, nyawernya itu tuh dimasukin ke salah. Terus sambil kayak, tapi kayak aku risih, gak tahu kenapa tuh aku risih. Terus tiba-tiba si cowok yang klien yang baru ini dia ngajakin kayak gitu, tapi aku tolak. Aku malah dapat pesan WA dari si dia nih. Katanya kamu bisa gak malam ini nemenin aku. Aku bilang bisa, aku ninggalin klien aku yang ini. Aku nggak dapet dah, dapetnya cuma setengah doang dari klien ini jadinya. Aku lanjutin ke cowok ini, si Dion ini. Aku nyamperin dia, Kak. Dia tuh ternyata abis juga. Tapi aku nggak tahu dia tuh di mana. Aku kayak agak kecewa sedikit, tapi aku suka, nggak tahu kecewanya tiba-tiba kalau udah ketemu dia hilang gitu. Dia ngajak aku ke apartemen lagi kan, kayak temen aku di apartemen. Terus habis itu dia kayak curhatnya tuh ujung-ujungnya minta melakukan itu hal lagi. Aku bilang, kamu mau apa? Kamu lagi cerita, kamu mintanya ke situ. Ya aku pengen aja, nggak tahu, aku lagi pengen sama kamu, aku nggak tahu kenapa aku maunya sama kamu aja gitu, kayak gini. Kok bisa? Aku bilang, aku nggak tahu, kata dia. Boleh kan sekali aja? Yakin sekali, aku bilang gitu. Kan udah sering. Iya, yakin sekali. Iya deh, abis ini aku tenang, aku tidur katanya. Kita ngelakuin hal kayak gitu, aku di atas dan dia tuh kayak banget Kak dia mukanya, namanya abis nggak tahu kenapa dia kayak banget. Aku di atas, aku buatlah tato di badan dia tuh biar ada sensasinya dikit lah. Terus dia juga sambil mainin boba aku di apa sih tuh, diituin lah pokoknya bobanya dimain-mainin. Akunya juga kayak jadi enak banget digituin. Akhirnya aku ketiduran di atasnya dia. Dan itu gak dicopot, sampai kayak mengecil gitu. Sampai mengecil. Pas bangun-bangun, oh ini kamu mengecil tiba-tiba. Aku kayak, hah? Iya lah kan gak kata dia. Namanya juga gak ini mengecil. Emang iya gitu? Iya. Tapi kayak lucu kok. Kalau lagi mengecil gini kayak kenyal-kenyal gimana gitu. Enak ya dimaininnya. Aku bilang gitu, enak ya dimaininnya. Kenyal-kenyal gimana gitu. Tapi pas aku mainin, itu kok makin lama kayak besar gitu, makin beku. Gak enak banget sih, kok makin beku. Namanya keras juga gitu kan ya? Iya, namanya dimainin ya bakal keras lah, bakal bangun dianya. Gitu, aku kan nggak tahu ya. Gitu kalau dimainin. Ya, iya, ya udah masukin lagi kata dia. Kan ini udah bangun, masukin lagi dong kata dia. Serius nih mau dimasukin lagi? Tapi aku capek di atas, kan semalam aku udah di atas. Masa aku di atas lagi? Akhirnya dia yang gantian di atas. Aku tuh lebih suka aku di bawah tau Kak. Karena kayak lebih geli di bawah dibandingkan di atas kan. Oke, enakan akhirnya di bawah. Dia mainin, terus sampai bener-bener dia keluar ternyata. Dia keluar, tapi keluarnya untung nggak di dalam ya, keluarnya di badan aku. Tuh bleber kemana-mana, kayak lengket gitu. Aku bilang, ini apa kamu keluar banyak banget? Ih maaf. Terus kata dia gitu, abis itu malah dimasukin lagi, main lagi, terus sampai keluar 2 kali itu. Sampai kayak akunya capek kan, kayak capek anjir aku bilang, capek. Ya udah sih gak apa-apa kan sama-sama enak kata dia gitu. Terus aku di situ punya perasaan sama dia. Dan aku bilang, aku duluan yang bilang ternyata kayak aku kayaknya punya perasaan beda deh sama kamu. Nembak lah gitu ya. Iya, terus dia ngomong juga gini Kak, aku juga punya perasaan sama kamu. Makanya aku kemarin ngajakin kamu buat berhenti jadi tapi kamunya nolak, jadi kayak ya udah
Aku kan nggak bisa maksa kamu. Terus akhirnya dari situ dia belum nembak aku. Kita selesai, aku sama dia ketemuan lagi di suatu taman. Dia kan pulang tuh pas kita selesai begituan. Dia bersih-bersih, dia pulang ke rumah dia. Pas malamnya, sore mau ketemu malam, dia ngajakin aku ketemuan di suatu taman. Di suatu taman itu dia nembak aku, Kak. Dia bawa bunga dari belakang. Aku kan nungguin ya, di taman lagi duduk. Terus tiba-tiba dia datang tuh. Dari belakang aku. Ngagetin aku kaget tiba-tiba. Kamu mau ngapain? Dia nembak aku, kamu mau gak jadi pacar aku? Serius, kamu beneran mau jadi pacar aku? Aku mau, aku bilang. Ya udah berarti sekarang kita pacaran ya. Dan jadian tuh. Dan aku kuat jadi. Tapi kita masih suka clubbing, Kak. Aku masih suka clubbing, dia juga masih suka clubbing. Akhirnya kita clubbing bareng di situ. Kalau kemana-mana bareng, clubbing bareng. Tiap itu pulang bareng. Habis itu aku kayak menikah sama dia, Kak. Ujung-ujungnya tuh aku bakal menikah sama dia. Dia tuh saking kita setiap hari ketemu, udah sama-sama suka. Aku kenalin dia ke orang tua aku dan ngasih tahu keadaan ke orang tua aku. Orang tua aku juga udah mendingan kan dari walaupun hasil kerjanya aku kayak gini, tapi udah sehat lah, alhamdulillah. Itu buat keluarga aku. Aku kenalin dia ke orang tua aku, dia juga kenalin ke orang tua aku, dia nerima keluarga aku. Aku juga diterima dengan keluarga dia. Itu senang banget dong. Iya. Akhirnya aku dilamar sama dia, aku menikah sama dia. Aku menikah sama dia dan kita punya anak. Kita punya anak, tapi dia masih suka clubbing, Kak. Aku udah nggak suka clubbing kan karena udah punya anak. Kita udah punya anak, tapi belum melahirkan kan. Aku masih kayak mengandung. Pas setelah aku selesai 9 bulan itu, aku melahirkan, anak aku baru setahun, dia masih suka clubbing, tapi jarang pulang, Kak. Pas aku habis melahirkan ini, dia tuh jarang banget pulang ke rumah. Wah, jarang pulang sifat lamanya kambuh lagi. Iya, dia jarang pulang ke rumah. Aku cari tahu dia dong, kenapa dia jarang pulang ke rumah. Akhirnya aku cari tahu dia, kemana-kemananya. Dia ke clubbing untuk mencari Kak. Dan ternyata dia punya pacar juga, Kak. Itu aku nyesek banget kan, tapi aku masih mencari berkas-berkas informasi kalau dia tuh terbukti gitu selingkuh di belakang aku, padahal dia udah punya aku, udah menikah sama aku, dan dia punya anak juga kan. Aku cari tahu, aku labrak lah dia pas lagi berduaan sama ini. Terus aku labrak dia, ternyata aku tuh lagi mengandung juga, Kak. Aku nggak tahu dia udah. Berarti kamu kayak apa ya? Dia jadi malah selingkuh. Iya, terus akhirnya jadi kamu kayak gimana ya? Ingat masa lalu dong. Iya, aku gitu. Jadi mengingat masa lalu. Mungkin kayak karma juga kali ya, kayak karma ke akunya, kerjaan aku kayak gini, dan suami aku malah kayak gitu juga ke cewek lain. Iya, terus hamilnya itu dinikahin sama suami kamu? Dinikahin, Kak. Terus kamu bercerai nggak? Tapi aku masih tetap bertahan. Aku masih tetap bertahan sama anak aku. Walaupun anakku masih kecil ya nggak apa-apa lah. Tapi aku beruntungnya aku punya anak lah. Ada anak aku yang bisa sama aku terus, support aku juga kan. Bikin kamu kuat. Iya, yang bikin aku kuat. Dari situ aku sempat nyesek banget, Kak, sama sikap dia. Ternyata juga kamu kayak gitu, kenapa dia jarang pulang, dia gak ada kabar, susah dihubungin. Ternyata di belakang malah kayak gitu. Dia minta maaf. Dia minta maaf. Ketahuan gitu maksudnya. Minta maaf sama aku. Dia khilaf katanya. Gak mungkin dong hilaf. Buktinya sampai kayak gitu, terus tetap aja gitu. Kenapa nggak di stop? Ya kan, namanya hobi juga clubbing, pasti iya, bener. tetap aja ya, Kak ya. Kayaknya nggak bakal bisa berubah deh.
Iya, susah kalau nggak dari diri dia. Iya. Kalau namanya juga karma ya kan pasti bakal ada lah. Aku nungguin karma dianya aja. Jadi di sini kita bisa lihat dari cerita ini tuh bahwa orang yang udah biasa kayak gitu susah untuk berubahnya. Iya. Walaupun dia mungkin suatu saat berubah, tapi itu keajaiban gitu ya mungkin yang bisa buat itu berubah. Sebenarnya kamu tadi udah bagus. Kamu dari seorang diangkatlah derajatnya menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, tetapi karena dasarnya kamu dari LC, akhirnya apa namanya dapat suami yang datangnya dari jadi resiko ya. Iya. Karena kan laki-laki hidung belang gitu kan. Ya nggak cukup satu cewek juga kan. Nah gitu kan hidupnya pilihan kamu, yang penting kamu sekarang udah punya anak dan sudah berhenti menjadi istri ya, yang biarkanlah suami kamu itu apa namanya kamu doain biar supaya dia tuh Bahagia mungkin. bukan bahagia, maksudnya dia harus punya keputusan loh, dia milih kamu atau milih orang itu. Tapi kamu menerima sih ya. Aku terima karena dia juga kan ceweknya lagi mengandung kan, mungkin sampai melahirkan dulu baru. Waduh, kamu berhati mulia sekali. Semoga apa namanya kesabaran kamu ini bisa menguatkan kamu dan anak-anak lah gitu. Tapi pembelajarannya adalah ya kalau misalnya sebutuh apapun kita sama uang gitu ya, kalau misalnya bisa ya cari pekerjaan yang di luar hal-hal yang kayak gitu, karena sekali kita terjun kita akan susah gitu keluar dari dunia itu, bener nggak? Iya. Kecuali kayak kamu kan bener-bener ada yang mau nikahin kamu, Ya, tapi kalau nggak ada kan pasti kamu akan bekerja terus kan di tempat pasti itu. Apa namanya saran untuk cewek-cewek di luar sana seperti apa? Buat yang mau berniat terjun jadi sebelum mereka terjun, jangan sampai mereka terjun. Kata-kata apa yang bisa bikin mereka tuh mengurungkan niat menjadi? Kalau bisa sih jangan ya, karena jadi LC itu nggak seenak yang kita bayangkan karena uang karena bisa kita cari dengan yang halal, walaupun itu susah pasti bakal ada aja jalannya. Kalau misalkan halal, niat kita baik buat masa depan atau apapun itu buat kebaikan, pasti ada aja. Jadi jangan sekali-sekali buat mencoba menjadi, karena banyak juga itu komen-komentar yang nggak enak, yang menyakitkan, Memandang sebelah mata. Iya. Kamu sepengalaman kamu jadi emang begitu dipandang sebelah mata, baik dengan laki-laki maupun perempuan. Kadang kan ada laki juga yang udah punya istri ya kayak. Itu kita kadang suka ada istrinya yang negor kita. Oh iya? Iya. Kok tahu nomornya? Gak tahu, mungkin istrinya juga ngelacak ya. Istri kan pintar ya untuk melacak segala sesuatu. Perempuan itu pintar, feelingnya juga kuat. Tuh ada juga temen aku beberapa itu yang langsung dilabrak juga. Kayak tadi aku ngelabrak si cewek. Dan itu tuh kenyataan. Bener. Tuh. Gitu. Jadi pokoknya sebisa mungkin kita jangan merendahkan diri kita sendiri ya. Iya. Kalau kita bisa gitu mencapai hal sesuatu yang tinggi yang bisa dihargai orang, kenapa kita memilih jalan yang rendah gitu. Itu sih komentarnya. Terima kasih loh ceritanya sudah berbagi di Diare. Iya.